Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai, pada kesempatan ini saya ingin menggali lebih jauh terkait dengan hiruk-pikuk rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, terutama mengenai dugaan makar ideologi dan pembubaran partai politik yang diduga mengusung ideologi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana kita ketahui, sampai sekarang ini semangat heroisme para pejuang pembela kebenaran dan keadilan masih tetap bergelora, masih tinggi, daya juangnya juga masih kita lihat sangat membahana begitu ya, terutama dalam rangka untuk meraih tujuan sementara ya bisa dikatakan begitu, yaitu supaya RUHIP ini dihentikan pembahasannya, dibatalkan dari prolegnas. Nah, kita juga menyaksikan sudah banyak sekali pertemuan-pertemuan baik online maupun offline yang tentu saja ada yang pro dan kontra, baik itu melalui webinar ya dengan media Zoom meeting, Skype, WA yang banyak kita temukan di situ. Yang pada prinsipnya ada upaya yang sangat kuat untuk bertujuan agar RUHIP ini bukan hanya ditolak tetapi sekaligus tadi dihentikan dan dikeluarkan dari prolegnas. Ya, sebenarnya tidak hanya berhenti di situ, tetapi sebagian masyarakat kita justru menuntut agar pengusung atau inisiator bahkan anggota fraksi yang menyetujui inisiasi RUHIP ini harus pula diadili. Nah, mereka itu perlu diadili karena ada dua alasan. Yang pertama, diduga ada orang atau sekelompok orang yang telah melakukan perencanaan makar terhadap Pancasila Dasar Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan pasal 107 KUHP dengan penambahan kejahatan terhadap keamanan negara itu di huruf A, B, C, D, E, dan F. Lalu yang kedua, juga diduga ada partai politik yang berideologi atau berasas dan bertujuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan juga Undang-Undang Partai Politik, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, khususnya yang terkait dengan larangan partai politik untuk menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham komunisme, marxisme dan leninisme. Terkait dengan orang, partai politik, dalam hal ini adalah pengurus partai politik atau juga anggota DPR, adanya dugaan perencanaan makar ideologi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang tadi sudah saya sebutnya, kan khususnya pada huruf B, D, dan E. Ya, di huruf 107B misalnya dinyatakan di situ bahwa barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dari atau melalui media apapun menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Demikian pula nanti di pasal 107D dan juga yang E itu juga perbuatan-perbuatan yang sejenis itu diancam dengan hukuman 15 sampai 20 tahun.
Nah, dengan demikian kita bisa memahami bahwa sebenarnya dari sisi subjek hukum, pelaku yang memenuhi pasal-pasal yang tadi sudah saya sebutkan itu berpotensi untuk dituntut di muka hukum karena telah melakukan perencanaan makar terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di samping sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27/99, makar terhadap dasar negara itu juga patut diduga telah dilakukan oleh sekelompok orang pengusung RUU HIP itu dengan misalnya membuka peluang masuknya atau juga dianutnya dan dikembangkannya ideologi komunisme untuk mengganti dasar negara Pancasila melalui beberapa cara. Yang pertama, ditolaknya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran dan larangan PKI dan larangan menganut dan menyebarkan ideologi komunisme, marxisme, dan leninisme di seluruh wilayah NKRI menjadi politik hukum RUU HIP. Nah, penolakan ini baik sengaja ataupun kealfaan adalah sikap yang sembrono karena meniadakan sikap hati-hati atau kita sebut dengan precautionary terhadap kebangkitan ideologi komunis yang memang masih bersifat laten. Yang kedua, ada pergeseran sendi pokok Pancasila dari ketuhanan yang Maha Esa, atau kalau saya sebut itu adalah religiositas kerohanian, menjadi keadilan sosial yang berkarakter profan dan materialistik. Nah, pergeseran ini jangan juga dianggap sepele, mengingat pergeseran itu dapat mengubah arah kiblat dan tujuan bangsa ini didirikan. Nah, bertaat asas pada religiositas saja ini, kehidupan ini sudah sangat sekuler dan hedonis, apalagi kiblat bangsa Indonesia itu diubah menjadi profan, materialistik, bahkan ateis. Nah, ini juga kita harus hati-hati, ada upaya sekularisasi ateis yang juga patut diduga akan terjadi. Yang ketiga, menghidupkan kembali ajaran tentang Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan berkebudayaan. Bahkan Pancasila itu dapat diperas menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Nah, baik Trisila maupun Ekasila itu patut diduga merupakan sebuah ajaran yang berbau ideologi komunisme. Sementara Pancasila dasar negara itu telah dinyatakan sebagai modus vivendi, yaitu sebagai kesepakatan luhur yang final, dan itu terbukti sudah disahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, membuka peluang hidupnya ajaran komunisme itu sama artinya membuka polemik ideologi yang tidak berkesudahan. Nah, tentu saja hal ini akan berpotensi untuk memecah belah bangsa Indonesia. Berikutnya yang terkait dengan partai politik, ya ada kemungkinan besar di sini potensi untuk pembubaran partai politik yang diduga menganut ideologi komunisme atau marxisme leninisme. Sebagaimana kita ketahui, partai politik itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Nah, undang-undang ini mengatur juga tentang pembubaran partai politik itu dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu inisiatif internal dan yang kedua adalah inisiatif eksternal. Kalau inisiatif internal itu berarti keinginan membubarkan diri itu berasal dari partai itu sendiri, itu bisa berupa keputusan untuk membubarkan diri atau juga bisa menggabungkan diri ke partai lain. Nah, sedangkan yang
kedua, untuk inisiatif eksternal itu, partai politik itu bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, alasan pembubaran partai politik melalui Mahkamah Konstitusi itu juga bersifat limitatif. Ini bisa ditemukan di dalam pasal 40 ayat 2 dan juga pasal 40 ayat 5 dari Undang-Undang Parpol tadi. Yaitu beberapa cara, yaitu alasan yang pertama adalah partai politik itu dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, partai politik juga tidak diperbolehkan menggelar kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI. Lalu yang ketiga, partai politik dilarang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham komunisme atau Marxisme dan Leninisme. Nah, terkait dengan pembubaran partai politik yang disebabkan karena menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham komunisme, Marxisme dan Leninisme, Undang-Undang Parpol juga sebenarnya telah sejak awal menegaskan ketika mengatur tentang asas dan ciri partai politik. Misalnya di pasal 9 itu dinyatakan bahwa asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai yang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, asas dan ciri partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 di pasal ini merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya dalam pasal 48 ayat 7 Undang-Undang Parpol itu juga disebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 5, yakni tentang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham komunisme, Marxisme dan Leninisme, dikenai sanksi pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, hal ini dapat kita lacak juga ya melalui peraturan MK nomor 12 tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik. Ya, pada bab 2 itu terutama di pasal 2 disebutkan alasannya apa? Ya, ada dua alasan di situ. Yang pertama, partai politik dapat dibubarkan oleh mahkamah kalau ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian yang kedua, kegiatan partai politik itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saudara sekalian, yang perlu kemudian ditanyakan adalah, adakah partai politik inisiator RUU HIP itu yang memenuhi salah satu atau kedua syarat pembubaran partai politik oleh MK itu? Nah, dalam hal ini yang akan diuji atau yang saya uji adalah partai politik pengusung RUU HIP yang ideologi, asas, tujuan, program partai politik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham komunisme atau Marxisme Leninisme. Ini yang mana? Nah, sebagaimana kita ketahui, pengusung atau inisiator RUU HIP adalah beberapa fraksi, yaitu yang jelas fraksi-fraksi di DPR. Nah, sebagaimana kita ketahui, fraksi itu merupakan kepanjangan tangan dari partai politik di DPR. Nah, mari dalam hal ini kita tengok bersama apakah ada ideologi, asas, tujuan partai politik yang ada yang tadi mengusung
RUU HIP itu yang bertentangan, dalam hal ini menganut, mengembangkan dan menyebarkan ideologi komunisme atau Marxisme-Leninisme. Nah, ada tidaknya ini biasanya ya kita bisa melihat di visi dan misi partai politik yang memiliki kepanjangan tangan berupa fraksi di DPR itu. Misalnya ya, ini misalnya kita temukan keadaan sebagai berikut. Suatu parpol menyatakan bahwa visi partai itu adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan partai dengan beberapa ketentuan yang didasarkan pada anggaran dasar partai sebagai berikut. Misalnya dinyatakan begini: partai adalah alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Nah, misalnya ada yang begitu. Kemudian yang kedua, partai adalah alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, atau disebut dengan Trisila. Atau juga bisa ditambahkan di situ, partai adalah alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang disebut dengan Eka Sila. Nah, mari kita menilai ya, visi tersebut dengan batu uji Pancasila 18 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui catatan sebagai berikut. Yang pertama, disebutkan bahwa partai adalah alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Nah, frase 1 Juni 1945 itu jelas menunjukkan bahwa ideologi partai bertentangan dengan ideologi negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, atau saya sebut sebagai Pancasila 18 Agustus 1945. Lalu yang kedua, penyebutan Trisila dan Eka Sila itu jelas bertentangan dengan Pancasila yang secara historis itu patut diyakini ya, itu berbau komunisme, Marxisme, Leninisme, sebagaimana ideologi yang dianut oleh Dr. Sun Yat-sen ya, dengan istilahnya itu Sanmin Cui. Dan ideologi ini merupakan cikal bakal ideologi Partai Komunis Cina. Nah, oleh karena itu partai apapun yang mempunyai visi tersebut patut diduga telah menganut, mengembangkan dan menyebarkan ideologi komunisme, Marxisme, Leninisme melalui visi partai, dan apalagi telah diupayakan untuk diterjemahkan lebih lanjut pada pasal 7 RUU HIP. Oleh karena itu, hal ini semakin menguatkan dugaan kita bahwa partai apapun dengan visi tersebut telah berideologi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan dengan demikian partai tersebut dapat diusulkan untuk dapat dibubarkan, tentu saja melalui prosedur hukum di Mahkamah Konstitusi. Nah, lalu siapa yang berwenang untuk mengajukan pembubaran partai politik? Nah, dalam pasal 3 peraturan MK yang tadi saya sebutkan itu dinyatakan bahwa pemerintah yang dapat diwakili oleh jaksa, ya maksudnya jaksa agung dan atau menteri yang ditugasi oleh presiden itu dapat bertindak sebagai pemohon. Nah, pertanyaan besarnya, dalam situasi politik yang seperti sekarang ini, mau dan beranikah presiden itu mengajukan permohonan kepada MK
untuk membubarkan partai politik yang terindikasi melakukan penyimpangan ideologi tersebut. Atau apakah mau ya menempuh jalan pintas, ya kita sebut dengan shortcut, ya seperti dalam hal menangani ormas ya di tahun 2017, yaitu terbitkan Perpu Parpol ya untuk memotong proses due process ya melalui MK dengan menggunakan asas contrarius actus Kemenkumham. Dalam hal ini Kemenkumham yang menerbitkan waktu itu mengesahkan badan hukumnya juga berhak untuk mencabut badan hukum partai politik itu yang diduga telah melakukan penyimpangan sebagaimana dulu pernah juga dialami oleh Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI ya. Ini sudah terjadi ya. Nah, jika partai politik tersebut tidak terima dengan pencabutan itu, tentu partai politik itu boleh menempuh jalur hukum melalui PT UN. Demikian saudara sekalian yang perlu saya sampaikan. Saya kira hal ini perlu mendapat perhatian kesemuanya, baik pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun oleh partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.